Malam itu gelap, langit seakan menelan bintang-bintang, menyisakan hanya bayangan pekat yang menutupi desa kecil di tepi persawahan. Angin dingin berhembus, membawa aroma lumpur basah dan daun yang mulai membusuk. Hanya suara jangkrik dan gemersik tanaman padi yang menemani sunyi. Di tengah hamparan sawah yang luas, bayangan seorang wanita berdiri kaku. Tubuhnya kurus, berlumuran lumpur hingga hampir tak bisa dikenali. Matanya hitam pekat, seperti dua lubang kosong yang mampu menarik siapa saja ke dalam kegelapan tanpa akhir. Jari-jarinya panjang, meneteskan air lumpur, bergetar seakan mencari sesuatu atau seseorang. Orang-orang menyebutnya Sawahir Rondo, arwah janda yang terkutuk. Dulu sebelum desa ini dikenal sebagai tempat angker, hiduplah seorang janda bernama Mbok Ratna. Ia bukan wanita muda lagi, tetapi parasnya masih menyisakan kecantikan di balik kerutan usia. Suaminya telah lama meninggal, dan sejak itu ia hidup sendirian, mengandalkan hasil sawah kecil yang diwariskan kepadanya. Namun bagi penduduk desa, Mbok Ratna selalu tampak berbeda. Ia sering terlihat berjalan sendirian di malam hari, mengumpulkan daun-daun yang tidak diketahui gunanya. Beberapa warga mengaku melihatnya berbisik sendirian di tepi sawah, seolah sedang berbicara dengan sesuatu yang tak terlihat. Ketika sawah-sawah mulai mengalami gagal panen berulang kali, padi yang mengering sebelum waktunya, bulir-bulir yang busuk secara misterius, desas-desus mulai menyebar. Para petani yang putus asa mencari penyebab, dan mereka menemukan kambing hitamnya, Mbok Ratna. Kita sudah terlalu lama membiarkan perempuan itu, seru seorang petani pada suatu malam di balai desa. Dia pasti penyebab semua ini. Dia penyihir. Warga yang lain mengangguk setuju. Rasa takut dan frustasi menguasai mereka, menutupi akal sehat. Mereka tidak peduli bahwa Mbok Ratna tak pernah berbuat jahat. Yang mereka tahu, selama dia ada, sawah mereka terus memburuk. Malam itu juga, dengan obor di tangan, mereka menyeret Mbok Ratna dari rumahnya. Wanita tua itu meronta, menangis, memohon agar mereka mendengarkan penjelasannya. Tapi tidak ada yang peduli. Mereka membawanya ke tengah sawah, mengikat tubuhnya dengan akar pohon yang kuat, lalu mendorongnya ke dalam kubang lumpur. Mbok Ratna berteriak, menangis, meratap memohon ampun. Namun yang terdengar di telinga warga hanyalah kutukan terakhirnya. Kemudian tubuhnya tenggelam perlahan. Lumpur merayap ke wajahnya, menutup mulutnya yang masih bergerak. Hingga akhirnya hanya gelembung udara yang tersisa. Sunyi kembali menyelimuti malam. Beberapa hari setelah kematian Mbok Ratna, sawah yang sebelumnya gagal panen kini semakin memburuk.
Padi yang tumbuh menguning bukan karena matang, tetapi membusuk di batangnya. Air di sawah berubah keruh, berbau busuk seperti daging yang membusuk. Kemudian satu persatu petani yang terlibat dalam pembunuhan mulai mati secara misterius. Korban pertama ditemukan di pinggir sawah. Wajahnya tertanam dalam lumpur. Seakan ada tangan tak terlihat yang menekan ke bawah hingga tak bisa bernapas. Korban kedua ditemukan di sawah. Tubuhnya tertancap di antara batang-batang padi yang layu. Mulutnya terbuka lebar, seakan berteriak ketakutan sebelum ajal menjemput. Korban ketiga ditemukan di rumahnya sendiri. Ia tewas dengan lumpur mengalir dari hidung dan mulutnya, seolah paru-parunya dipenuhi tanah basah. Desa pun dilanda ketakutan, malam-malam menjadi mencekam karena banyak yang mengaku melihat sosok wanita berdiri di tengah sawah. Wajahnya kabur di balik lumpur yang mengering, tapi senyum bengkoknya begitu jelas terlihat. Para penduduk mulai takut keluar rumah saat malam. Beberapa yang masih nekat melewati sawah mengaku mendengar suara-suara aneh. Isakan tragis yang lirih, suara berbisik yang memanggil nama mereka. Dan yang paling menyeramkan, suara gemercik langkah seseorang yang menyeret lumpur di belakang mereka. Suatu malam seorang pemuda bernama Bram nekat melewati sawah. Ia adalah pendatang baru di desa itu. Ia sering mendengar desas-desus sawah di desa sangatlah angker. Namun Bram tidak percaya pada cerita-cerita horor yang diceritakan oleh warga desa. Dengan senter di tangan, ia melangkah di pematangan sawah yang licin. Namun semakin jauh ia berjalan, semakin ia merasa tidak sendirian. Suara gemercik air terdengar di belakangnya. Bram menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Ketika ia melanjutkan langkahnya, terdengar suara lain, suara berbisik pelan. "Kembalilah, kembalilah." Jantungnya berdegup kencang. Ia menyorotkan senter ke sekeliling, tapi hanya sawah kosong yang terlihat. Kemudian ia melihatnya. Di tengah sawah berdiri sosok wanita, tubuhnya kaku, lumpur menutupi wajahnya. Tapi yang paling mengerikan adalah matanya. Dua lubang hitam pekat yang seperti menyerap cahaya senter. Wanita itu tersenyum. Sebelum Bram bisa bergerak, tubuhnya terasa berat, seakan ada sesuatu yang menarik kakinya. Ketika ia melihat ke bawah, ia melihat tangannya sendiri mulai tenggelam ke dalam lumpur. Ia mencoba berteriak, tapi suara teriakannya itu tersedak di tenggorokannya. Dalam hitungan detik, lumpur sudah naik hingga ke dadanya, lalu ke lehernya. Di saat terakhir sebelum semuanya gelap, ia melihat wanita itu melangkah mendekat. Senyum bengkoknya semakin lebar, lalu semuanya sunyi. Desa itu kini telah lama ditinggalkan. Tidak ada yang berani tinggal di dekat sawah terkutuk itu. Tapi bagi mereka yang cukup nekat untuk melewatinya di malam hari, ada satu hal yang selalu sama.
Di tengah sawah berdiri seorang wanita tersenyum bengkok dalam gelap. Dan jika kau mendengar bisikan memanggil namamu, jangan pernah menoleh.